Turnamen Piala Presiden 2025 kembali digelar dengan gebrakan besar. Untuk pertama kalinya, panitia mengundang dua klub luar negeri, Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Tapi, satu hal langsung memicu pertanyaan dari pecinta bola Asia Tenggara. Kenapa tidak ada klub dari Vietnam yang diundang? Padahal Vietnam adalah kekuatan di kawasan. Klub mereka aktif di AFC Cup, pemainnya punya kualitas, dan fansnya dikenal sangat militan. Apakah ini keputusan teknis? Atau ada alasan lain di balik layar? Vietnam bukan tim sembarangan. Sejak 2018, prestasi timnas senior dan U23 mereka melejit. Di level klub, mereka punya Hanau FC, Vietel FC, dan Hoang An Gialai yang pernah tampil di AFC Champions League dan AFC Cup. Selain itu, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, dikenal rapi dan serius dalam membangun sistem kompetisi domestik. V-League secara perlahan berkembang dan menarik minat sponsor besar. Jadi, banyak yang mengira, kalau ada turnamen antar klub elit ASEAN, maka Vietnam pasti akan hadir. Tapi kenyataannya, tidak diundang ke Piala Presiden 2025. Piala Presiden tahun ini menghadirkan dua klub asing. Oxford United dari Inggris, Port FC dari Thailand. Alasannya, panitia ingin menarik minat internasional dan meningkatkan kualitas pertandingan pramusim. Oxford punya koneksi khusus dengan promotor Indonesia, sedangkan Port FC memang sudah cukup dikenal di ASEAN. Namun, absennya klub dari Vietnam tetap menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa media olahraga Vietnam seperti Bongda dan Detao 247 mulai menyorot ketidakhadiran klub mereka. Komentar netizen pun muncul. Kenapa Indonesia tak mengundang klub Vietnam? Apakah ini karena tensi rivalitas di SEA Games dan AFF? Beberapa bahkan menuding ini sebagai bentuk balas dendam Indonesia setelah sering dikalahkan Vietnam di turnamen junior dan senior. Namun ada juga yang berpikir realistis, mungkin klub Vietnam sedang fokus ke persiapan AFC Cup dan V-League musim depan. Dan kalau kita bicara soal hubungan sepak bola Indonesia dan Vietnam, kita nggak bisa tutup mata dari apa yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kali pertemuan, dua kali Indonesia keluar sebagai pemenang. Di GBK Jakarta, skuad Garuda tampil penuh percaya diri dan berhasil menekuk Vietnam. Tapi yang paling mengejutkan justru terjadi di Hanau. Di kandang mereka sendiri, di depan puluhan ribu supporter fanatik, Vietnam harus mengakui keunggulan Indonesia. Sebuah kekalahan yang tentu sangat menyakitkan bagi publik sepak bola Vietnam. Dan sejak saat itu, tensi di sosial media makin terasa panas. Ada yang menyebut ini sebagai jatuhnya era dominasi Vietnam di Asia Tenggara, apalagi setelah bertahun-tahun mereka selalu unggul dalam pertemuan resmi melawan Indonesia. Kemenangan itu jadi semacam titik balik. Indonesia yang dulu dipandang di bawah Vietnam, kini justru jadi pusat perhatian Asia Tenggara. Lalu, ketika turnamen besar seperti Piala Presiden digelar, tapi tidak ada wakil dari Vietnam. Banyak yang bertanya, apakah ini kebetulan, atau bagian dari dinamika hubungan yang sedang dingin? Meski di lapangan sering jadi rival, secara resmi hubungan antara PSSI dan VFF masih baik. Kedua federasi beberapa kali bekerja sama dalam pelatihan wasit dan program pengembangan pemain muda. Namun, dalam ranah politik sepak bola, tentu ada persaingan terselubung. PSSI mungkin ingin mengarahkan spotlight ke negara lain, seperti Thailand, yang lebih terbuka untuk kerja sama komersial. Apakah absennya klub Vietnam sebuah sinyal negatif? Tidak juga. Tapi ini jadi pelajaran penting bahwa diplomasi sepak bola itu nyata. Di balik pertandingan yang seru, ada strategi, negosiasi, dan prioritas federasi masing-masing. Piala Presiden 2025 tetap jadi momentum besar, dan siapa tahu, tahun depan, giliran Vietnam yang hadir dan memberi kejutan. Untuk sekarang, kita nikmati dulu duel panas antara klub lokal terbaik dan dua tamu luar negeri, Oxford United dan Port FC. Dan buat kamu yang cinta sepak bola ASEAN, tetap dukung sportivitas dan kolaborasi. Tulis di komentar, kalau kamu jadi panitia Piala Presiden, kamu mau undang klub dari negara mana? Jangan lupa like,
komen, dan subscribe.